Ketika sebuah pesawat jatuh di lautan ataupun di pegunungan terpencil, bagaimana bisa manusia selamat dari kejadian mengerikan ini, guys? Ada yang pesawatnya dibajak, ada juga yang terpaksa jadi kanibal untuk bertahan hidup, dan ada juga aksi heroik dari pilot. Ini dia 7 kecelakaan pesawat paling mengerikan dengan korban yang selamat. Nah, salah satunya itu ada di Indonesia juga, guys. FBI, open up! Nah, yang pertama itu ada Japan Airlines 123. Pada 12 Agustus 1985, nabrak gunung Takamagahara di Jepang. Pesawat ini Boeing 747 alami kegagalan struktural akibat kerusakan pada bagian ekor pesawat. Setelah 32 menit berjuang mengendalikan pesawat yang kehilangan tekanan kabin, pesawat tersebut akhirnya menabrak gunung Takamagahara. Dari 524 penumpang dan kru, tragisnya hanya 4 yang selamat dan menjadi salah satu kecelakaan pesawat tunggal paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Nah, yang kedua ini ada kisah keajaiban, guys, The Miracle Child. Pada 16 Agustus 1987, Northwest Airlines penerbangan 255 gagal lepas landas dengan sempurna dari Bandara Metropolitan Detroit karena kesalahan konfigurasi sayap. Pesawat menabrak tiang lampu dan bangunan sebelum terbakar hebat. Dari 155 orang di dalamnya, hanya seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Cecilia Sihan yang selamat. Nah, yang ketiga ini, guys, ngeri banget. Sampai yang selamat itu harus jadi kanibal untuk bertahan hidup. Tragedi pesawat Uruguayan Air Force 571 yang jatuh di pegunungan Andes Oktober 1972. Berisi anggota tim rugby beserta kerabat dan supporter, sebanyak 33 dari total 45 orang di pesawat awalnya berhasil selamat. Tapi bayangin aja, guys, terjebak dan harus bertahan selama 72 hari tanpa ada makanan, tempat berlindung dengan suhu di bawah 0 derajat di ketinggian 3.500 meter. Banyak yang tak sanggup bertahan, kemudian hanya 16 orang yang tersisa. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa memakan mayat teman-teman mereka yang sudah meninggal. Penyelamat akhirnya datang setelah 2 dari korban dalam rombongan, Roberto Canessa dan Fernando Parado, berjalan kaki selama 10 hari mencari penyelamatan. Nah, yang keempat, kisah pesawat yang dibajak, Ethiopian Airlines 961. Pada 23 November 1996, pesawat Boeing 767 tersebut dibajak oleh 3 orang yang memaksa pilot terbang ke Australia. Meskipun bahan bakar tidak mencukupi, guys. Setelah kehabisan bahan bakar, pesawat jatuh di perairan dekat Kepulauan Komoro, Samudra Hindia. Dari 175 penumpang dan kru, hanya 50 orang yang selamat. Mengerikannya itu, guys, banyak korban tewas karena mengembangkan jaket pelampung di dalam kabin, menyebabkan mereka terjebak saat pesawat tenggelam. Nah, yang kelima ini, guys, satu-satunya korban yang selamat sampai diberikan rekor oleh Guinness World Records, jatuh dari ketinggian tertinggi. Pada 26 Januari 1972, pramugari Vesna Vulovic yang berada di pesawat jet Yugoslavia Airlines penerbangan 367 meledak di udara di atas wilayah Cekoslovakia. Bayangin, guys, Vesna jatuh dari ketinggian sekitar 10.000 meter tanpa parasut dan mendarat di area bersalju. Meskipun mengalami cedera serius, termasuk patah tulang dan koma, Vesna selamat kemudian memegang rekor dunia untuk jatuh tanpa parasut dari ketinggian tertinggi. Nah, yang keenam, guys, aksi heroik dari Kapten Sully sampai dibuatin film Hollywoodnya. Pada 15 Januari 2009, US Airways penerbangan 1549 pesawat Airbus A320 mengalami kerusakan pada kedua mesinnya setelah menabrak kawanan burung. Hanya beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara New York. Dengan ketenangan dan keahlian luar biasa, Kapten Chesley Sully Sullenberg memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Semua 155 penumpang dan kru selamat tanpa cedera serius. Insiden heroik ini kemudian dikenal sebagai Miracle on the Hudson. Yang ketujuh, guys, aksi heroik dari Kapten pesawat Indonesia, Kapten Abdul Rojak yang mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo. Pada 16 Januari 2002, Garuda Indonesia penerbangan 421 Boeing 737 yang terbang dari Lombok menuju Yogyakarta mengalami masalah serius saat mendekati tujuan. Pesawat memasuki badai petir hebat yang menyebabkan kedua mesinnya mati total akibat flame out. Tanpa daya dorongan dan kehilangan sebagian besar sistem listrik, Kapten Abdul Rojak memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Serenan, Klaten. Dari 60 penumpang dan kru, 59 berhasil selamat, sementara 1 pramugari meninggal dunia. Putusan cepat dan keterampilan Kapten Abdul Rojak dalam menghadapi situasi krisis ini mendapat pujian luas dan dikenang sebagai salah satu pendaratan darurat paling berani dalam sejarah penerbangan Indonesia. Tragedi-tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dalam penerbangan dan bagaimana ketangguhan yang luar biasa dan semangat manusia untuk bertahan hidup. Apakah kalian punya juga, guys, kisah mendebarkan saat terbang?